Amerika punya nuklir, Rusia punya nuklir, Cina punya nuklir, India punya, Pakistan punya, Korea Utara juga punya. Tapi kenapa nggak ada yang berani pencet tombolnya? Kalau kata netizen sih, udahlah berantem aja sekalian. Nah, masalahnya netizen ngomong gitu sambil rebahan tuh. Tapi kalau pemimpin negara ngomong gitu, bisa aja besok jadi gak ada internet. Bukan karena sinyalnya jelek, tapi karena negaranya udah nggak ada. Oh, kaget. Kenapa negara yang punya nuklir tapi nggak pernah ditembak? Nah, sebelum kita bahas alasannya, kita kenalan dulu sama si nuklir ini. Banyak orang yang ngira nuklir itu bom gede, padahal bukan cuma gede tuh, tapi juga cara kerjanya beda. Kalau bom biasa, meledak karena bahan peledak. Tapi kalau bom nuklir, energi yang keluar berasal dari inti atom. Bahasa gampangnya nih, kalau bom biasa itu kayak petasan. Tapi kalau bom nuklir, kayak matahari dikasih kaki. Capek ah. Sebagai gambaran nih, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945 berkekuatan 15 kiloton TNT itu. Artinya, energinya setara dengan ledakan sekitar 15.000 ton TNT. Dan itu cuma satu bom. Capek ah. Dan sekarang bom nuklir modern ada yang berkekuatan ratusan kiloton tuh. Bahkan ada yang 1 megaton. Jadi kalau bom Hiroshima itu ibarat motor bebek, yang sekarang udah kayak NMAX Turbo. Makanya satu bom aja bisa ngancurin satu kota besar tuh. Tolongin, Dit. Nah, kalau satu bom aja udah segitu seremnya, kenapa negara-negara yang punya ribuan bom malah diem? Jawabannya, karena mereka sama-sama tahu tuh, kalau sampai terjadi perang nuklir, pasti nggak bakal ada yang menang. Bayangin gini, lu lagi ribut sama tetangga lu, karena emosi, lu bakar rumah dia. Tapi masalahnya nih, rumah lu nempel, ya ikut kebakar. Terus dua-duanya tidur di pos ronda. Pinter nggak? Ya enggak. Nah, itulah yang bakal terjadi kalau negara nuklir sering serang tuh. Alamak najisnya. Misalnya Amerika nembak Rusia tuh, Rusia nggak bakal bilang nih, ya udah deh, enggak. Karena Rusia juga punya ribuan bom nuklir tuh. Dia bakal balas, Amerika bakal balas lagi, dan Rusia bakal balas lagi. Dan akhirnya bumi yang bingung tuh, ini manusia lagi main apa sih? Sorry ya. Jadi menurut data dari SIPRI, dunia saat ini memiliki sekitar 12.000 lebih hulu ledak nuklir tuh. Dan yang paling banyak ada di Amerika Serikat dan Rusia. Dua negara ini menguasai sekitar 90% stok nuklir di dunia tuh. Jadi kalau dua negara ini berantem pakai nuklir, yang panik bukan cuma mereka, tapi harga minyak naik, pasar saham anjlok, penerbangan kacau, negara lain ikut siap-siap, dan semua orang langsung buka Google tuh dan cari tempat sembunyi dari nuklir, padahal yang dicari aja belum tentu ada. Terus ada yang nanya nih, gimana kalau Amerika nembak duluan? Nah, ini bagian yang paling menarik tuh. Banyak orang yang mikir, yang nyerang duluan pasti bakal menang, padahal belum tentu. Karena negara-negara besar itu punya yang namanya second strike capability. Bahasa gampangnya nih, meskipun gua dipukul duluan, gua masih sempat pukul balik. Kok bisa? Karena nuklir mereka itu nggak disimpan di satu gudang doang tuh. Kalau cuma satu gudang doang, ya gampang. Tinggal bom, selesai. Makanya mereka sebar kemana-mana tuh. Ada yang ditaruh di bawah tanah, ada yang di pesawat pembom, dan yang paling serem, ada yang di kapal selam nuklir. Nah, kapal selam ini ibarat ninja tuh. Nggak kelihatan, muter di lautan berbulan-bulan, dan kalau negaranya diserang, tinggal muncul, terus balas. Saya akan lawan. Makanya mustahil ngabisin semua nuklir musuh dalam sekali serang tuh. Selalu ada yang selamat, selalu ada yang bisa balas, karena itu muncullah istilah mutual assured destruction, atau disingkat MAD. Dan lucunya nih, MAD dalam bahasa Inggris artinya gila tuh. Dan emang, kalau ada yang mulai perang nuklir, dia udah nggak mikir panjang, karena hasil akhirnya sama-sama hancur. Itu ibarat lu kalah main bola nih, terus karena emosi, lu bakar stadion. Tim lawan rugi, tim lu juga rugi. Besoknya nih, semuanya main di lapangan kampung. Jadi sebenarnya nuklir itu bukan senjata buat dipakai, tapi buat bikin lawan takut. Nah, sampai sini mungkin ada yang mikir, kalau lawannya nggak punya nuklir, gimana? Kan gampang, musuh nggak bisa balas, berarti menang dong. Kelihatannya iya, tapi belum tentu tuh. Kenapa? Bayangin gini, lu lagi main futsal, terus lawan lu anak SD. Harusnya gampang menang kan? Pas lu tonjok, satu sekolahnya datang. Nah, yang tadinya 1 lawan 1, malah jadi 1 lawan sekampung. Nah, di politik dunia juga mirip tuh. Misalnya nih, negara A punya nuklir, sedangkan negara B nggak punya. Kalau negara A tiba-tiba ngejatuhin bom nuklir, yang marah bukan cuma negara B, tapi hampir seluruh dunia. Kenapa? Karena sejak bom Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, ada semacam aturan yang nggak tertulis tuh, nuklir itu pantangan. Faktanya nih, selama lebih dari 80 tahun belum ada lagi negara yang berani memakai nuklir saat perang. Kalau ada negara yang melanggar, itu bisa jadi contoh buruk. Oh, kaget. Terus kalau dunia marah emang kenapa? Jawabannya, karena semua negara nggak bisa hidup sendirian tuh. Sekarang hampir semua negara saling bergantung. Minyak beli dari negara lain, chip komputer dari negara lain, makanan impor, ekspor, investasi, bank, internet. Kalau ada satu negara yang nekat pakai nuklir,
bisa kena sanksi ekonomi besar-besaran tuh. Ibarat lu punya warung, terus satu kampung sepakat, nggak usah belanja dari situ. Lama-lama warungnya tutup sendiri. Belum lagi ada yang namanya sekutu tuh, ini yang sering dilupain. Banyak negara yang punya perjanjian kerjasama militer. Kalau satu negara diserang, yang lain bisa ikut ngebantu. Jadi yang niat awalnya cuma menyerang satu negara, ujung-ujungnya malah perang sama banyak negara. Diskonnya nggak ada, bonus musuhnya malah nambah. Sorry ya. Tapi kan kalau pakai nuklir perangnya cepat selesai? Jawabannya belum tentu. Karena menang perang itu bukan cuma soal menghancurkan tuh, tapi juga soal menguasai. Bayangin, itu kayak lu pengen beli kebun durian, terus sebelum lu beli, kebunnya lu bakar, pohon duriannya habis, terus apa yang mau dipanen? Sama aja dengan perang tuh, kalau tujuan lu menguasai wilayah, terus wilayahnya dihancurkan pakai nuklir, jalan rusak, jembatan hancur, pelabuhan hilang, pabrik lenyap, listrik mati, air tercemar, belum lagi radiasi. Jadi yang tadinya cuma pengen menguasai wilayah, yang ada malah dapat tanah yang isinya semua puing-puing. Ibarat lu beli mobil, yang datang malah setirnya doang. Makanya negara yang punya nuklir, kalau perang lebih sering pakai senjata biasa tuh. Lihat aja sejarahnya nih, Amerika pernah perang di Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Iran. Negara-negara itu nggak punya bom nuklir, tapi Amerika tetap nggak pakai nuklir. Kenapa? Karena biaya politiknya terlalu mahal tuh. Sekali dipakai, nama baik hancur. Hubungan dengan negara lain rusak, dan yang paling bahaya, negara lain bisa mulai berpikir, kalau dia boleh, gua juga boleh. Nah, itu yang pengen dihindari semua negara tuh. Jadi lucunya nih, semakin kuat senjata nuklirnya, semakin gak ada yang mau pakai. Nah, sekarang pertanyaannya nih, emang segitu seremnya ya bom nuklir? Jawabannya, kalau disuruh milih mending jangan pernah lihat sendiri. Karena kalau lu cukup dekat buat lihat ledakannya, kemungkinan besar lu udah telat. Oh, kaget. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945, kekuatannya sekitar 15 kiloton TNT tuh, dan itu hanya satu bom. Tapi diperkirakan nih, sekitar 140.000 orang meninggal. Bayangin, satu kota dalam hitungan detik berubah total. Mobil kebalik, gedung roboh, listrik mati, rumah sakit hancur, dan orang yang selamat harus menghadapi radiasi selama bertahun-tahun. Dan itu teknologi tahun 1945. Dan sekarang nih, bom nuklir modern jauh lebih kuat tuh. Ada yang berkekuatan ratusan kiloton, bahkan beberapa ada yang pernah didesain mencapai puluhan megaton. Jadi kalau dibandingkan nih, bom Hiroshima itu ibarat mercontoh baru, sedangkan bom modern udah kayak tombol factory reset bumi. Dan yang lebih seremnya lagi nih, efeknya nggak berhenti setelah ledakan tuh. Misalnya nih, ada ratusan bom nuklir meledak, api dari kota-kota yang terbakar menghasilkan debu dan asap dengan jumlah yang sangat besar tuh. Debu naik ke atmosfer, menutupi sinar matahari, dan para ilmuwan menyebutnya sebagai nuklir winter tuh, atau musim dingin nuklir. Bayangin aja lu jemur baju 3 hari nggak kering-kering karena matahari ketutup. Sekarang, bayangin yang ketutup bukan halaman rumah, tapi seluruh bumi. Suhu bumi turun, tanaman susah tumbuh, gagal panen, harga makanan naik, kelaparan di mana-mana. Jadi orang yang tinggal ribuan kilometer jauh dari lokasi perang bisa ikut kena dampaknya, padahal dia cuma pengen lagi ngopi. Makanya kalau ada yang bilang, kalau perang nuklir yang kena cuma negara itu, enggak. Karena dunia sekarang saling terhubung tuh. Kalau satu negara besar lumpuh, efeknya bisa kemana-mana. Harga minyak naik, gas naik, pangan naik, barang elektronik langka, chip langka, mobil susah diproduksi, HP juga ikut-ikutan mahal. Jadi ujung-ujungnya nih, lu cuma yang pengen beli instan, jadi ikut bingung. Loh, kok mahal? Padahal yang berantem orang lain. Capek ah. Terus kalau nuklir segitu seremnya kenapa masih dipelihara? Karena ironisnya nih, justru keberadaan nuklir bikin banyak negara berpikir ribuan kali sebelum menyerang. Ibarat 2 orang lagi ribut, dua-duanya pegang bensin, dua-duanya pegang korek, tapi yang paling pintar bukan yang nyalain api, tapi yang nyimpan koreknya. Sorry ya. Makanya sejak tahun 1945 belum ada lagi senjata nuklir yang digunakan dalam perang tuh. Bukan karena manusia tiba-tiba baik hati, tapi karena semua sadar kalau tombol nuklir dipencet, kemungkinan besar yang menang nggak ada. Oh, kaget. Jadi kesimpulannya nih, nuklir itu bukan senjata yang dipakai buat setiap perang, tapi justru nuklir itu dipakai supaya perang besar terjadi. Karena kadang nih, cara menjaga perdamaian itu malah dengan cara punya senjata yang paling mengerikan. Jadi kalau ada negara yang teriak, kami punya nuklir, jangan langsung bayangin mereka mau nembak. Tapi itu lebih mirip orang yang bilang, gue punya tombol buat ngancurin rumah kita berdua. Punya? Iya. Berani pencet? Semoga jangan. Karena kalau ada orang yang benar-benar nekat pencet tombol itu, bisa jadi itu bukan awal kemenangan, tapi itu awal dari masalah terbesar umat manusia. Hidup Jokowi!